Oke teman-teman, sesuai agenda kita, nggak lama setelah pembahasan first look tadi, kita langsung ke segmen teaser trailer breakdown. Semoga masih sempat upload hari ini, kalau enggak ya besoknya ya. Semoga sempat nih hari ini, langsung nih Ana upload. Jadi untuk teaser trailernya udah bisa kalian saksikan langsung di YouTube-nya Ultraman Official, websitenya Suburaya langsung, atau Twitter dan lain-lain ya. Di fanpage Anda juga bisa karena Anda juga sudah share di situ. Dan teaser trailernya udah ada subtitle Inggrisnya, jadi at least ya bisa nangkep lah beberapa bagian ya di sini. Dan juga di sini durasi untuk teaser trailernya itu 2 menit loh, lumayan ya. Jadi teaser trailer ini beda ya sama trailer yang nanti sepertinya bakalan muncul sehabis pengenalan cast. Jadi bakal ada lagi nih lanjutannya. Kalau ini tuh kayak lebih ke showcase highlight untuk beberapa aksi si Blazar nanti. Jadi nggak masuk ke cerita gitulah, nggak ada penjelasan gimana, nggak ada aksi dari si pemeran-pemerannya, enggak gitu ya. Kita tuh cuma dikasih lihat aksi-aksi dari si Ultraman Blazarnya aja gitu. Tapi Anda bakal jelaskan secara lengkap ya guys, jadi mari aja langsung disimak. Jadi jangan lupa juga untuk udah nonton video sebelumnya soal pembahasan first look Ultraman Blazar, dan langsung aja kasih impresi kalian soal Ultraman Blazar ini. Jadi kita di sebelumnya itu hanya fokus ke pembahasan penampakan pertama atau first looknya. Dan sekarang kita langsung teaser trailer breakdown ya. Oke, jadi kenapa Anda nyebutnya itu teaser trailer? Sesuai tulisan yang ada di awal di video ini, teaser trailer nih, kelihatan ya, teaser trailer ya. Jadi masih memungkinkan, sekali lagi Anda ingatkan, bakalan ada breakdown trailer kedua ketika nanti semua case dan detail lainnya diperlihatkan. Jadi ditunggu aja ya guys. Dan selanjutnya ada penampakan siluet dari Ultraman Blazar. Ini penampakan yang sama dengan yang ada di teaser kemarin ya, yang awal-awal diperlihatkan itu sekitar 1 bulanan lebih lalu, di bulan Februari. Nah, di awal kita itu udah diperlihatkan dengan si kapten yang sedang ada di udara sambil mengenakan suatu alat gitu ya. Ini emang mirip kayak pilot pesawat jet yang keluar dari pesawat mereka terus kayak ngeluarin parasut atau mengaktifkan eject button gitu kan untuk menyelamatkan diri gitu kalau misalkan si pesawatnya mau meledak gitu. Tapi ini beda. Ini tuh dia tuh kayak pakai jetpack di GTA San Andreas. Tuh kelihatan ya ada tabung gitu kiri kanannya ya. Tapi terlihat beberapa equipment yang dipakai di sini emang kayak pilot pesawat jet gitu ya. Dan yang perlu diapresiasi di sini ya ini teman-teman ya. Scene-nya ini bagus banget ya. Shoot ke bawahnya ada kotak-kotaknya itu keren banget ya. Di awal aja ini udah cakep banget. Selanjutnya ada wajah dari Ultraman Blazar yang udah bisa kita lihat secara jelas di sini. Jadi vibe-nya memang beda ya Ultraman 1 ini. Jadi kita bahas lebih lanjut di screenshot berikutnya. Dan kalau kalian pengen tahu pendapat Aga Reza lengkapnya soal Ultraman Blazar ini first look-nya gimana, silahkan simak langsung video sebelumnya. Jadi di sini Anda nggak bakal terlalu banyak komentarin lagi soal bentuknya keren dan segala macem ya, oke? Dan ini dia logo title dari Ultraman Blazar ya. Dan gimana menurut kalian kalau kata Anne ini mirip-mirip Ultraman Ginga ya. Seperti ini loh. Jadi ini title buat Japanisnya. Sedangkan logo yang versi global atau Englishnya juga sudah ada dan bisa kita lihat di posternya. Jadi masih awal dan masih bahas logo, sekalian aja Anda mau bahas ini nih. Ini info penting, jadi silahkan disimak. Seperti yang ditulis di website resminya Suburaya, langsung Anda translate juga di sini. Ini tuh bener-bener terobosan baru sih ya, dan bikin fans itu sumringah ya. Jadi katanya pertama kali dalam seri ini, versi dubbing dalam bahasa Inggris dari Ultraman Blazar dijadwalkan akan dirilis secara online bersamaan dengan versi Jepang. Bersamaan. Serial ini dijadwalkan akan disiarkan secara bersamaan, ada tanda bintangnya ya, di 6 wilayah utama Asia. Nah ini pasti mangsa pasarnya subur nih yang gede-gede ya. Apa aja? China, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Dan disulis-suarakan dalam bahasa setempat. Jadi fans di seluruh dunia katanya dapat berbagi kegembiraan mereka dengan Jepang pada saat yang bersamaan. Jadi menikmati hype-nya itu bareng gitu ya. Wow, apakah bakalan ada dubbing bahasa Indonesianya juga nih? Jadi nggak cuma dubbing bahasa Indonesianya aja, tapi tayangnya itu juga loh yang beneran. Dubbing Indonesia dan tayangnya juga barengan. Tapi sekali lagi di situ masih ada tanda bintangnya ya. Kalau yang dikonfirmasi sepertinya dubbing Englishnya nanti ada gitu ya. Jadi ya kita itu bisa nikmatin dubbing Indonesia, tayangnya juga bareng, dan kita ya nggak nunggu-nunggu lagi gitu.
Ini gila sih teman-teman ya. Jadi kita tunggulah penerapannya gimana. Apakah bakal ada kerjasama juga dengan daber-daber lokal? Apakah dengan ada TV lokal juga nanti kita tunggu teman-teman ya. Jadi ini benar-benar go global banget Subur. Jadi jangan lupa guys, terima kasih tuh ke Mbak Subur ya. Selanjutnya ada Blazer Stone utama yang digunakan untuk berubah oleh si human hostnya. Jadi sesuai dengan sinopsis ya, dengan menanamkan keinginan yang kuat ke dalam kristal pada Blazer Stone yang menyimpan kekuatan cahaya. Terus ada bagian yang secara langsung ini menuliskan, ini tuh adalah Blazer Stone ya. Jadi banyak tuh di film-film tuh kayak gini ya. Biasa tuh di film-film horor tuh, di pengenalan case gitu. Jadi ada beberapa bagian terus tiba-tiba dipotong ceng, layarnya hitam terus ada tulisan ya, langsung dijeda lah. Sama kayak tulisan-tulisan di bagian ini. Nah, dan ini dia alat perubahan utamanya bernama Blazer Brace. Sesuai dengan namanya Brace ya jam ya yang dipakai di tangan, terutama di tangan kirinya di sini. Jadi saat Gento sangat menginginkan kekuatan demi keadilan, item transformasi Blazer Brace muncul di lengan kirinya. Jadi kita tunggu asal muasal munculnya ini gimana. Ini tergantung sama pace episodenya juga sih yang Ana lihat ya. Jadi Ana rindu sama proses yang benar-benar natural gitu ya. Macam Ultraman Z yang ada sesi belajarnya dulu lah, bingungnya dulu lah. Nggak tiba-tiba udah ngerti gitu, bisa pose dan udah bisa pakai. Kayak si Decker kan kayak gitu. Jadi menurut kalian gimana soal bentuk dan visual dari Blazer Brace ini? Jadi ini item yang bakal menemani kalian juga setahun lebih ya beserta collectible-nya. Jadi boleh komen juga di bawah. Jadi untuk gimmicknya ya bener-bener gampang banget dan mudah banget ini ya. Jadi Blazer Stone-nya itu tinggal dimasukin ke slot yang ada di Blazer Brace, bukan di tengahnya teman-teman ya. Jadi ada tuh di bagian bawahnya tuh ada slot gitu ya yang lebih kecil dari bagian tengahnya. Jadi ketika dimasukkan bakalan ada gimmick ya, dimana bagian kristal biru melingkar yang ada di brace-nya ini akan terbuka. Nah sepertinya si Blazer Stone ini ketika dimasukin kayak ada seperti tuas ya gitu ya. Jadi cerk langsung ngebuka gitu. Nah menurut Ana ini yang unik dan jadi daya jual utamanya dari si Blazer Brace ini. Jadi di tengah brace-nya itu kayak ada semacam LED gitu dan bisa mengeluarkan berbagai macam visual animasi tergantung Blazer Stone yang dimasukkan. Ini entah kebetulan apa enggak, tapi sepertinya Toku fans udah pada bisa nangkep nih ya. Kan yang jadi human host-nya si Heart dari Kamen Rider Drive ya. Ngeliat layar dari Blazer Brace ini entah kenapa mirip banget sama Beltosan aka Drive Driver. Dimana ada layar muter-muter gini. Sama banget ya. Cuman kan Drive sepertinya sih lebih rumit ya sistematisnya kan. Soalnya di situ ada brace yang nyambung ke beltnya gitu. Kayak semacam infrared gitu teman-teman ya. Jadi selanjutnya ya sama kayak tadi penamaannya udah resmi ya. Namanya ini adalah Blazer Brace. Dan sepertinya ini adalah proses transformasi Gento Hiruma berubah menjadi Ultraman Blazer pertama kali. Melanjutkan gimmick yang tadi, udah dimasukin stone ke slot yang bagian merah, terus tinggal pencet tombol yang ada di bagian biru. That's it. Udah, begitu doang ya. Kalau kalian mau lihat Henshin posenya juga ya bener-bener simple banget. Ada di YouTube-nya Ultraman Official, jadi kayak ada bincang-bincangnya si cast-nya, si Gento Hiruma sama si Taguchi ya. Di situ dia meragain pose perubahan si Ultraman Blazer-nya. Nah, udah bahas gadget-gadgetnya di teaser trailer ini. Apakah nanti kita bakalan lanjut bahas katalog mainannya seperti biasa? Kalian komen juga di bawah ya. Nah, di sini kita bisa lihat animasi atau efek ketika proses perubahannya. Jadi lingkaran-lingkaran itu berasa Drive Driver banget, Pak ya. Seperti ini banget ya. Ada beberapa yang kurang suka dengan efeknya ini yang Ana tangkep ya. Katanya receh banget. Kalau dari Ana ya ini kayak ngasih kesan retro aja sih ya. Apalagi di bagian ini kalian bisa dengar suara perubahannya sepintas ya. Emang kayak klasik banget gitu suaranya ya. Jadi nggak konser-konser, nggak gimana, nggak ada bacotan, nggak ada dongengan. Ya udah begitu aja gitu ya. Mewakili juga lah sama tema Ultraman-nya yang seperti itu ya. Kalau kan tiba-tiba nyanyi atau misalkan tiba-tiba ada suara-suara ngedongeng ya nggak nyambung gitu ya. Dan ini tentu bagian yang keren, dimana sudah berubah Ultraman Blazer ini mengeluarkan suara yang cukup unik. Jadi suara Ultraman di setiap seri itu jadi elemen yang selalu Anda tunggu-tunggu seperti apa. Dan sesuai temanya, dan melihat bentuknya juga, suaranya ini cocok banget sih Blazer ya. Anda tuh suka suara Ultraman yang kayak ngap, kayak kehabisan napas, kayak orang asma ya. Dan Blazer ini suaranya benar-benar kayak makhluk asing atau alien. Yang semakin menambah vibe kayak unidentified life form gitulah ya. Jadi ya good job lah buat Subur ya. Jadi minor-minor kayak gini tuh diperhatikan ya. Dan selanjutnya ini kayaknya bakalan banyak dibikin meme nih ya bagian ini. Jadi menyambung sama pose tadi sehabis berubah, si Blazer itu langsung kayak mau doa gitu ya.
Dan apa ini nanti nyambung juga sama fighting style-nya nih. Anda juga sekalian ngomongin fighting style-nya aja ya. Anda lihat kayak ada beberapa gerakan bela diri yang menggunakan konsep kayak pencaksilat iya, Muay Thai iya, atau Krav Maga juga iya gitu. Yang pas pose pertama gini juga ya kayak si Ultraman Cosmos banget kan ya. Dan apakah ini kaiju yang akan dilawan di episode perdana oleh si Blazar? Kalau baca dari sinopsisnya, ini namanya agak sulit nih ya. Dari kemarin Anda nggak bisa ngejanya. Ini namanya Space Crustacean Kaiju bernama Bazanga. Udah Bazanga aja lah nyebutnya ya. Jadi Anda lihat sih ya mirip-mirip Maga Orochi nggak sih? Sama ada campuran Black King-nya gitu. Jadi kita nantikan kaiju-kaiju apa yang muncul di seri ini beserta tipe-tipenya ya. Jadi jangan kaiju-kaijunya ya itu-itu mulu dong. Bosen pak ya. Gomora lah, Red King lah. Kadang-kadang itu mulu gitu ya. Jadi menyambung sama scene kaiju tadi teman-teman ya. Ini ledakannya berasa beda banget ya menurut Ana dan kayak dapet banget itu ya kayak ada ledakannya tuh. Jadi biasanya tuh ledakan di film-film tokusatsu itu lebih kayak mercon kan ya. Sekarang berasa kayak lebih real gitu ya dengan api mengepul hitam gitu. Nah, improvement seperti ini yang patut kita saluti dan juga perhatikan. Dan selanjutnya ada codename Ultraman. Yang Ana perhatikan di sini ya. Bagian pemberian codename ini dianggap sebagai hal yang benar-benar baru di serial ini. Maksudnya gimana? Nih, Anda jelaskan lebih lanjut. Jadi sesuai desas-desus yang katanya Blazar ini adalah stand alone. Jadi bukan kayak orang tiba-tiba ngomong ketika ngelihat Ultraman-nya itu, "Ah, itu dia, sang raksasa legendaris dari negeri cahaya. Mereka dikenal dengan nama Ultraman." Biasanya kan kayak gitu. Seakan mereka tuh udah tahu gitu, seakan udah ada sepak terjangnya gitu si Ultraman ini tuh ya. Tapi ini bener-bener kayak baru gitu ya. Kayak alien entah dari mana dan dikasih codename dengan nama Ultraman ya. Jadi ya ruang lingkupnya tuh di sini aja gitu. Di si Blazarnya aja. Ini bakal unik sih teman-teman ya. Jadi ya nggak bawa apa ya sepuh-sepuh lagi gitu ya. Kan para fans juga udah panas dan udah pada protes gitu kalau bawa-bawa Ultraman lain lagi ya. Dan kalau ditanya bagian di teaser trailer mana yang paling berkesan dan nyantol di kepala, ya ini. Terlihat Ultraman Blazar sedang beraksi dan berlari sambil ada shoot dari bawah ya. Dan ada kayak hentakan dari tanahnya gitu. Tapi Anda terkesima banget sama bagian ini. Vibe-nya itu bener-bener kayak Shin Ultraman sama Ultraman The Next ya. Ya terserah kalian ya. Mau dari kayak mana lah vibe-nya ya. Mau kayak dari Ultraman Cosmos lah. Mau dari Ultraman Nexus lah ya. Kalau dari Ana sih paling deket Shin Ultraman sama Ultraman The Next ya. Apalagi gradingnya juga benar-benar nyaman banget. Yang bikin si Blazar ini stand out banget. Selanjutnya ada si Blazar yang sedang beraksi di malam hari. Dimana kita lihat rambut sama color timernya nyala biru cukup terang ya. Ya ini sih pasti ada teman-teman ya bagian fight malam-malam seperti ini ya. Untuk memperlihatkan cahayanya. Melanjutkan codename tadi ya dengan tulisan Ultraman Blazar ya. Sama tadi penjelasannya kayak tadi. Terus masih ada penampakan Ultraman Blazar yang sedang beraksi. Alur-alurnya dengan warna merah biru hitam ini tuh memang mencolok banget ya. Dan salah satu faktor yang bikin Ana demen sama Ultraman Blazar ini. Tapi sekali lagi ini subjektivitas. Ada yang bilang katanya ya terlalu ribet, yang bikin jadi jelek atau gimana. Tapi menurut Ana sih ini keren ya. Ada yang mengesinambungkan katanya ini tuh semacam kayak pembuluh darah ya. Ya sebenarnya bisa masuk juga ke situ. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan pertarungan dari Ultraman Blazar melawan Bazanga. Ini Ana bukan mau kasih lihat fight-nya, tapi di sini kesempatan kita buat ngelihat bagian punggung dari Ultraman Blazar. Bagian punggungnya ternyata cukup rumit juga, tapi menurut Ana keren, berasa gagah aja gitu ya. Ini ngingetin Ana sama bagian punggungnya Ultraman Z Alpha Edge. Ana suka yang kayak ada tulang terus pewarnaannya tuh kayak begini gitu ya, jadi kayak berasa kokoh banget ya. Dan ini dia si pasukan tempur yang bernama Scarred dengan logonya. Jadi ini tuh kayak semacam seragamnya atau jaketnya. Dan kita bisa lihat logonya si pasukan tempurnya, si Scarred ini. Jadi Scarred ini tuh ada kepanjangannya guys, yaitu Special Kaiju Reaction Detachment. Oke. Dan ini dia sang pemeran utama Gento Hiruma. Aduh, ingetnya tuh sama Himuro Gento Kumulu ya, namanya mirip-mirip ya. Dan dia diperankan oleh Tomoya Warabino. Jadi ya dia ini jadi karakter utama dari serial ini yang berubah menjadi Ultraman Blazar untuk melawan kaiju ya. Diceritakan di Ultraman Blazar ini dia itu 30 tahun ya. Sementara aktor aslinya ini 35 tahun. Dia adalah Kapten Scarred dan menikah dengan wanita seusianya dan mereka memiliki seorang putra berusia 7 tahun. Nah, ini tuh bisa jadi landasan atau motivasi dia gitu ya. Jadi dia itu bisa ada alasan untuk bertarung itu untuk melindungi keluarganya, istrinya dan juga anaknya. Jadi ini kapten yang banyak beraksi langsung dan sekaligus berubah jadi Ultraman-nya.
Sementara kan kapten-kapten di serial-serial Ultraman ya cuman bisa ngatur doang gitu. Pergi, siap. Kalau ini semua dia lakukan, ya iyalah kalau dia cuman di belakang layar ya gimana gitu kan, dia pemeran utamanya juga dan dia yang jadi Ultraman-nya juga. Jadi masih boleh komen gimana menurut kalian soal pemilihan main karakternya ini, human host-nya ini. Ketuaan pas atau gimana? Kalau dari Ana ya pas-pas aja sih ya. Siapa tahu eksekusi dari Ultraman Blazar ini memang lebih berat dan lebih kelam gitu. Jadi sengaja nggak dipilih yang ikemen-ikemen banget gitu kayak yang sebelumnya ya. Kita lihat dia itu punya keunikan karakter seperti apa. Bosan aja gitu ya, hanya sekedar lihat rasa keadilan yang tinggi doang gitu deskripsinya ya. Bosen udah kayak gitu terus. Dan selanjutnya, apakah ini adalah penampakan kokpit dari Earth Garon? Terlihat cukup rumit, sumpek, dan mekanik banget ya. Ini kayak dari fan bekas terus disulap jadi kayak semacam kokpit gitu buat syutingnya si Ultraman Blazar ini. Kalian lihat deh, langit-langit sama kaca jendelanya. Iya kan, itu kayak macam angkot lah, mobil carry lah ya. Atau van gitu teman-teman ya. Itu panas banget deh udah kalau syuting di situ ya. Apalagi itu udah sumpek, harus pakai jaket pasukan tempur, pakai sarung tangan, pakai helm pula. Syutingnya di Indonesia udah pak ya. Cut, panas pak. Ini jadi ngingetin Ana sama Tokyoger ya. Di dalam kokpit robotnya si Tokyo Rokugo mirip-mirip kayak gini ya, tapi ya nggak separah Tokyo Rokugo juga gitu ya sama build Resianya. Itu parah banget pak, sampai ada jemuran baju di situ ya. Nah ini yang cakep ya. Kayaknya ini bagian pintu kokpitnya yang ada di bagian dadanya si Earth Garon. Cakep pak. Environment-nya kalian lihat tuh, berasa kayak real banget. Bener-bener kayak berasa di hangar robot-robot gitu. Ini hampir sama kayak kualitas movie Ana rasa ya. Demen Ana lihat yang kayak begini ya. Kayak scene-scene di anime Gundam kan banyak diliatin kayak gini ya, bagian pintu kokpitnya. Dan ini dia senjata utama dari Scar, robot counter kaiju yang sangat besar bernama Type 23 Special Tactical Armor Kaiju Earth Garon ya. Ini memang kayak Mecha Godzilla banget atau memang referensinya ya dari sana. Ini adalah tipe kaiju bipedal yang juga dapat digunakan dalam mode pertarungan jarak dekat. Senjatanya juga banyak ya. Ada Earth Fire, Earth Guns, dan juga Tail VLS ya. Terus tinggi 50 meter, berat 25.000 ton. Dan kayaknya tetap si Gento Hiruma yang bakal ngendalin atau jadi pilotnya. Nah, bagian ini juga cakep. Entah si Blazar ini lagi mau ngeluarin Kosen apa gimana. Tapi kalian lihat proses saat dia ngeluarin jurusnya. Kayak ada ngedennya dulu. Dan bagian alur-alur yang kayak pembuluh darah yang warnanya merah biru itu jadi kayak seperti saluran energinya. Dimana nanti itu semua kekumpul di tangannya. Ini istilahnya kayak ngecharge dulu lah. Ini keren banget bagian ini. Dan masih pertarungan melawan Bazanga tadi. Ya ini sih kayak hanya bim-bim receh gitulah ya. Bukan Kosen utama ya. Dan selanjutnya close up look lagi buat muka dari Ultraman Blazar. Cakep banget memang ya. Apalagi berantemnya malam-malam gini. Beh ya. Dan lagi ini scene cakep selain yang Ana komentari di awal-awal tadi. Ada Ultraman Blazar lagi pose dengan shoot dari bawah. Ditambah ada asap-asap gitu ya. Itu gradingnya itu loh teman-teman yang nggak bosan Ana bilang kalau ini tuh vibe-nya bener-bener kayak Shin Ultraman atau Ultraman The Next. Akhir trailer ini ditutup dengan sangat epic di mana Ultraman Blazar mengeluarkan semacam pedang atau tombak cahaya gitu. Kalau menelah lagi dari deskripsi, Ultraman Blazar ini memang mempunyai jurus bernama Spiral Barrage. Nah, apakah ini si Spiral Barrage ini? Karena kalau kalian lihat dari prosesnya, beamnya emang kayak ngebentuk spiral dulu sebelum jadi tombak cahaya kayak gini. Nah, bagus ini. Biar Bandai nggak jual di X senjatanya, Pak. Pedang atau tombak cahaya gini, gimana jualnya, Pak? Hilang tangan anak kecil, wah. Ya nggak mungkin lah, Pak ya. Ya ini menurut pendapat Ana ya, dari berbagai macam katalog mainan Ultraman dari tahun ke tahun, di X senjata dari dulu emang kayak selalu wasted, entah kenapa ya. Kayak selalu berjibun gitu stoknya ya, kayak kurang diminati gitu ya. Nah itu dia akhir trailernya. Jadi jangan lupa Ultraman Blazar bakalan tayang 8 Juli 2023. Gak usah nunggu fansub, gak usah nunggu torrent, gak usah nunggu bajakan. Kalian udah bisa nonton secara resmi dan gratis seperti biasa di channel YouTube-nya Ultraman Official ya. Dan kita tunggu info selanjutnya soal dubbing yang simulcast tadi ya. Semoga ada berita lebih baik lagi dan konfirmasi resminya. Jadi beres teaser trailer breakdown, apalagi pembahasan kita selanjutnya buat Ultraman Blazar, kalian tunggu saja. Udah banyak banget yang Ana update juga di fanpage mengenai info-info dari Ultraman Blazar ini, Facebook, Instagram, Twitter, jadi jangan lupa dicek. Dan pastikan kalian selalu setia untuk pantengin info-info mengenai Blazar ini hanya di channel Agan Reza. Jadi terima kasih banyak buat antusiasnya juga teman-teman ya. Jadi tambahkan komentar dan pendapat kalian jika kalian menemukan hal yang unik atau yang paling nancep
di kalian yang ada di teaser trailernya ini. Ya udah guys, segitu aja pembahasannya. Berlanjut ya, masih banyak pembahasan soal Ultraman Blazar-nya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.